Jadi Abu Jahal ini, Bapak Ibu sekalian, mengatakan kepada Mughirah, saya tidak, dia bilang, saya tak bisa melihat wajah Muhammad itu lama-lama. Jadi saya tidak bisa menatap Muhammad itu lama-lama. Kalau saya tatap dia lama-lama, masuk Islam saya, katanya. Atau gimana kira-kira bentuk orangnya Rasulullah SAW? Itu orang yang paling membenci. Orang yang paling memusuhi dia. Kemana-mana menggunjing Rasulullah, menghina Rasulullah, kemudian mengancam orang-orang jangan ikut Rasulullah. Tapi dia sendiri bilang, saya tak bisa melihat dia lama-lama. Jangan mendengarkan bicaranya, melihat dia. Kalau saya lihat lama-lama masuk Islam saya, kata. Masya Allah. Maka benar Bapak Ibu sekalian, apa yang disifati oleh sahabat. Lam ara qablahu wala ba'dahu mislah. Itu artinya apa? Lam ara qablahu, saya tak pernah melihat sebelumnya. Sebelum ada beliau. Kemudian tidak pula setelahnya. Orang setampan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ja'alna birahmatika fi ibadikas salihin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah dan jangan lupa kita selalu memuji, menyanjung, bertasbih, bertakbir, bertahmid, bertahlil. Selalu kita menyebut asmanya. Banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah sampai saat ini, Bapak Ibu, kita masih diberi Allah peluang untuk hidup. Maka mari kita gunakan ini kesempatan. Peluang ini adalah kesempatan untuk memperbanyak amal, perbanyak ibadah, kemudian menguatkan iman, menambah ilmu. Khususnya Bapak Ibu tentu menambah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majlis ilmu kita Bapak Ibu sekalian adalah membaca buku yang disusun oleh Al-Imam At-Tirmizi. Buku itu adalah buku yang berkenaan Bapak Ibu dengan sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberi ataupun yang dikenal dengan Asy-Syama'il Muhammadiyah. Sifat-sifat Rasulullah, baik sifat badannya, tubuhnya, atau sifat kepribadiannya, akhlak, dan kalau bahasa kita budi pekertinya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita sudah membaca sampai hadis yang kelima, yang keenam ya. Di antaranya kita sudah membaca dua hadis yang dijelaskan oleh Anas bin Malik, yang bersumber dari Anas bin Malik yang menceritakan kepada kita tentang sifat tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai daripada perawakan beliau, tingginya, kemudian bagaimana rambutnya, kemudian bagaimana warna kulitnya, kemudian bagaimana berjalannya, kemudian sedikit juga menceritakan sejarah tinggalnya beliau di Mekah dan juga di Madinah. Kemudian ini ada dua kemarin hadis. Yang kedua adalah yaitu yang diceritakan oleh sahabat Rasulullah yang bernama Al-Bara' bin Azib. Ini juga kemarin kita sudah baca
ada beberapa tambahan penjelasan oleh Bara' bin Azib daripada sifat tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir kemarin kita menjelaskan telah membaca sifat Rasulullah, tubuh Rasulullah yang digambarkan oleh orang yang terdekat dengannya, yang selalu bersamanya, yaitu saudara sepupunya sendiri, anaknya Abu Talib yang bernama Ali bin Abi Talib. Sekarang kita membaca, kemarin kita membaca apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Talib tentang sifat tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kemarin sebagaimana terdapat di dalam Sunan Tirmizi, yang mana beliau mengatakan, jadi Imam Tirmizi meriwayatkan Bapak Ibu sekalian dari Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib bercerita, lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam bit-tawili wala bil-qasir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orangnya tidak terlalu tinggi dan tidak pendek. Ini sama dengan yang disifati oleh Anas bin Malik dan juga Bara' bin Azib. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sini ada tambahan daripada apa yang digambarkan oleh Bara' bin Azib dan Anas bin Malik, yaitu sifat telapak tangan dan tumit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini Ali mengatakan bahawa dua telapak tangan dan dua tumit Rasulullah itu sifatnya syasnu. Syasnu itu artinya tebal. Jadi telapak tangan beliau tebal, tapi bukan kasar. Nah, ini ya. Dia tebal tapi bukan kasar. Kemudian tumitnya juga begitu. Dan ini Bapak Ibu, kata para ulama, dan juga kalau kita orang yang ahli ya tentang perawakan seseorang, ini menunjukkan kekuatan bahwa beliau itu orang kuat. Kemudian dakhmur ra'si, dakhmul karadisi. Ini tambahan pula ini oleh Ali bin Abi Talib, sifat kepalanya. Kepala Rasulullah itu agak besar. Agak besar, dakhmul ra'si. Kemudian dakhmul karadisi. Karadis itu artinya adalah tulang-tulang persendian. Pertemuan-pertemuan tulang semuanya itu persendian-persendian. Itu juga apa? Tulang beliau, tulang-tulang persendian beliau itu besar. Dan ini juga melambangkan kekuatan fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kemarin kita sudah baca tawilul masrubah. Kemudian beliau dadanya berbulu. Jadi memanjang bulu dadanya dari dada ke pusar. Itu tawilul masrabah namanya di dalam bahasa Arab. Jadi berarti ini ada beberapa sifat tambahan kan? Pertama, bagaimana sifat telapak tangannya, bagaimana sifat dua tumitnya, bagaimana kepala beliau, kemudian juga bagaimana tulang-tulang persendian beliau. Dia besar, kuat. Kemudian bagaimana dada dari sampai pusar itu berbulu katanya, memanjang bulunya. Nanti ada keterangan yang lebih rinci lagi dalam hadis berikutnya. Idza masya takaffa'a takaffuan. Ini adalah sifat jalannya Rasulullah. Kalau sifat jalannya Rasulullah sudah digambarkan juga oleh Bara' bin Azib dan juga oleh Anas bin Malik. Bahwa jalannya Rasulullah itu idza masya takaffa'a takaffuan. Kalau dia berjalan itu agak cepat. Cepatnya itu digambarkan ka'annama yanhattu min sababin. Seolah-olah berjalannya itu orang yang turun dari dataran tinggi ke dataran rendah. Jadi kalau orang dari bukit turun kan agak cepat jalannya. Begitulah jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia menggambarkan ketampanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Ali? Lam ara qablahu wala ba'dahu mislah. Saya tidak pernah melihat orang setampan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik sebelumnya ataupun sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, sifat ini semuanya sahabat mengatakan begitu. Anas bin Malik juga begitu. Kemudian Bara' bin Azib juga, kalau Bara' bin Azib dia tambahnya
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu saya melihat dia berpakai jubah merah bercampur hijau, dan saya melihat saya melihat orang setampan beliau sebelumnya dan sesudahnya. Ali bin Abi Thalib juga mengatakan begitu. Jadi ada riwayat Bapak Ibu, siapapun yang melihat Rasulullah terkagum-kagum melihat sifat tubuhnya saja. Bahkan nanti akan kita baca nanti hadis ini, semua orang yang bertemu dengannya, yang melihat wajahnya langsung simpati. Saya kan pernah menceritakan kepada Bapak Ibu, Abu Jahal itu dulu berteman dengan Mughirah bin Syu'bah. Mughirah bin Syu'bah teman akrabnya Abu Jahal sebelum Mughirah masuk Islam. Tapi setelah itu Mughirah masuk Islam, Abu Jahal tetap jadi Abu Jahal. Cuma Mughirah setelah dia Islam, dia menceritakan kisah dulu berteman dengan Abu Jahal sebelum dia masuk Islam. Apa Mughirah bilang? Itu Abu Jahal itu sering bilang sama saya. Dulu Abu Jahal ini kan matinya Bapak Ibu di perang Badar. Perang Badar dia mati di situ. Termasuklah orang kafir yang mati 70 sekian orang, termasuk Abu Jahal di situ. Jadi Abu Jahal ini Bapak Ibu sekalian mengatakan kepada Mughirah, saya tak bisa melihat wajah Muhammad itu lama-lama. Jadi saya tidak bisa menatap Muhammad itu lama-lama. Kalau saya tatap dia lama-lama, masuk Islam saya, katanya. Atau gimana kira-kira bentuk orangnya Rasulullah SAW? Itu orang yang paling membenci. Orang yang paling memusuhi dia. Kemana-mana menggunjing Rasulullah, menghina Rasulullah, kemudian mengancam orang-orang jangan ikut Rasulullah. Tapi dia sendiri bilang, saya tak bisa melihat dia lama-lama. Jangan mendengarkan bicaranya, melihat dia. Kalau saya lihat lama-lama, masuk Islam saya, kata. Masya Allah. Maka benar Bapak Ibu sekalian, apa yang disifati oleh sahabat. Lam ara qablahu wa la ba'dahu mislah. Itu artinya apa? Lam ara qablahu, saya tak pernah melihat sebelumnya. Sebelum ada beliau. Kemudian tidak pula setelahnya. Orang setampan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kemarin sudah kita jelaskan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, hadis berikutnya yaitu hadis nomor 7 ya, kalau di dalam teks Arabnya ya. Situ nomor berapa? Nomor 6 ya. Ada satu yang ini, tapi satu itu dia tidak pakai nomor. Jadi menomor ini berbeda-beda kadang para ulama. Jadi bisa dia nomor 6, bisa nomor 7. Tidak ada masalah dia nomor 6. Hadis nomor 6 ini juga hadis daripada Ali bin Abi Thalib. Yang mana Bapak Ibu sekalian, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Coba kita lihat apa yang terdapat di dalam hadis ini. Gambaran Ali bin Abi Thalib terhadap sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini agak panjang dan agak rinci. Maka kita baca An Ali bin Abi Thalib qala. Jadi Ali bin Abi Thalib berkata, Kana Aliyu idza wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi Ali itu apabila dia menjelaskan sifat tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia berkata begini. Itu artinya. Pertama sekali, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitawilil mumaghad. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidaklah seorang yang berperawakan terlalu tinggi. Mumaghad itu seperti orang yang lonjong tinggi begitu. Maka Rasulullah tidak seperti itu. Jadi orangnya bukan disebut terlalu tinggi. Karena orang kalau kelebihan tingginya, maka tidak baik dalam bentuk, kurang sempurna dalam bentuknya. Kalau terlalu tinggi. Kemudian ini pertama, dan itu sesuai dengan apa yang digambarkan oleh Anas bin Malik dan juga Bara' bin Azib sebelumnya. Rasulullah tidak terlalu tinggi.
Dibahas bahasanya Ali di sini, laisa lam yakun Rasulullah bitawil. Tawil itu panjang. Mumaghat itu lonjong, tinggi. Ini yang pertama. Yang kedua, jadi dia tidak terlalu tinggi. Wala bil qasiril mutaraddid. Dan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan pula terlalu pendek. Mutaraddid itu apa? Seolah-olah Bapak Ibu badannya itu ngumpul sehingga menjadi pendek. Kalau bahasa kita pendek seperti ateng. Itu kan terlalu pendek. Nah, maka Rasulullah SAW sebagaimana dari awal kita sudah katakan, beliau disebut tinggi dan beliau tidak disebut pendek. Tinggi tapi tidak terlalu tinggi. Nanti kalau orang minta coba gambarkan Rasulullah bagaimana, orangnya tinggi tapi tidak terlalu tinggi. Dan dia bukan orang yang pendek, apalagi pendek sampai mutaraddid. Kemudian Bapak Ibu sekalian di sini, kana rab'atan minal qaumi. Rab'atan itu sifat kesimpulan daripada laisa bitawilil mumaghid wala bil qasiril mutaraddid. Kemudian disimpulkannya berarti orangnya bagaimana? Kana rab'atan minal qaumi. Maka orangnya adalah berperawakan sedang di tengah-tengah kaumnya. Itu Bapak Ibu sekalian, itu artinya ya, kana rab'ah. Dalam hadis yang lain yang setelah kita baca, kana marbu'an. Jadi marbu'an, rab'atan itu lebih kurang sama dan itu menggambarkan tinggi seseorang. Artinya beliau ini sedang. Ini sudah kita jelaskan. Kemudian lam yakun bil ja'dil qatat. Ini sifat Ali yang rinci terhadap sifat tubuh Rasulullah. Maka pertama perawakannya dulu. Tidak terlalu tinggi dan tidak pendek. Dia adalah orang yang sedang di tengah-tengah kaumnya. Kemudian sifat apa lagi yang dijelaskan oleh Ali? Rambut Rasulullah bagaimana? Dari atas ya, rambut Rasulullah lam yakun bil ja'dil qatat. Beliau rambutnya tidaklah keriting yang menggumpal-gumpal. Itu. Qatat itu begitu. Kemudian wala bisabti, dan tidak pula lurus kaku. Ini sudah kita jelaskan di dalam sifat yang disifatkan oleh Anas dan juga Bara' bin Azib. Berarti ini tiga sahabat yang dekat dengan Rasulullah ini sama mensifati tubuh Rasulullah. Rambut Rasulullah tidak keriting yang bergumal-gumal, kemudian juga tidak pula beliau lurus tapi kaku. Namun bagaimana sifat rambut Rasulullah SAW? Kana ja'dan rajilan. Maka Rasulullah itu rambutnya itu adalah bahasa kita ikal. Rajilan sedikit bergelombang. Jadi Bapak Ibu, ikal sedikit bergelombang. Jadi ada arahnya kepada keriting, tapi tidak seperti keritingnya orang Afrika yang menggumpal-gumpal, bukan begitu rambutnya. Tapi tidak perlu lurus kaku gitu. Gaya orang seperti apa namanya itu? Bapak Ibu sekalian. Jadi dia itu adalah rambutnya ikal sedikit bergelombang, rajilan. Itu artinya. Kana ja'dan rajilan. Walam yakum bil mutahham. Ini sifat badan Rasulullah. Jadi kalau tadi pertama sifat perawakannya tinggi, sedang, kemudian juga rambutnya bagaimana, ikal bergelombang. Sekarang sifat badan Rasulullah. Apakah orangnya disebut gemuk atau disebut kurus? Di sini. Maka apa kata Ali? Walam yakun bil mutahham. Rasulullah bukan orangnya gemuk. Jadi Rasulullah tidak disebut orangnya gemuk. Jadi kalau ada orang mengatakan Rasulullah itu gemuk, itu salah. Ali yang mengatakan bahwa Rasulullah itu bukan gemuk berisi. Itu mutahham namanya. Kemudian wala bil mukalsam. Mukalsam ini sifat wajah. Jadi wajah Rasulullah itu bukan lancip. Gini ya, bukan gitu. Tapi Rasulullah SAW, Bapak Ibu sekalian, dijelaskan setelah itu oleh Ali. Jadi badannya tidak gemuk,
berisi daging full. Itu kan orang gemuk daging je nampak kan. Kemudian yang kedua Rasulullah wajah. Ini sifat wajahnya tidak lancip. Tetapi wa kana fi wajhihi tadwir. Wajah Rasulullah itu boleh dikatakan bundar, tapi bukan bundar bulat, tapi ada sedikit panjang, tapi bukan bundar seperti apa ndak. Jadi oleh karena itu tidak pula lancip lurus begini, tetapi wajah beliau itu bundar Bapak Ibu sekalian, tapi tidak pula lancip. Wa kana fi wajhihi tadwir. Berarti sifat apa sudah? Sifat tingginya, ya, kemudian rambutnya, kemudian apa sifat badannya, gemuk atau kurus, maka beliau itu tidak dikatakan gemuk, tapi berbadan. Nanti ada lagi di tempat lain dijelaskan. Kemudian mukanya bagaimana? Dia tidak lancip mukanya, tapi sedikit dia itu bundar. Wa kana fi wajhihi tadwir. Tadwir itu bulat ya. Abyadu musyrabun. Ini warna kulit. Abyadu musyrabun. Orangnya disebut putih. Jadi kulit Rasulullah itu apa? Kulit beliau putih, tapi tidak putih murni, tetapi putih kemerah-merahan. Jadi ada campur sedikit merah. Tapi tidak boleh seperti ada kulit orang merah aja nampak. Tak. Dia disebut putih, tapi bercampur sedikit kemerahan. Itu namanya Bapak Ibu sekalian, orang Arab memang susah menjelaskan bahasa Arab ini. Abyadum musyrab. Karena orang Arab tu punya bahasa tinggi sekali. Kadang-kadang dia mensifati sesuatu dalam berbagai macam bentuk ungkapan. Saya sendiri Bapak Ibu ya, menjelaskan Bapak Ibu ini terpaksa membaca banyak syarah. Apa kata ulama dalam menjelaskan kata itu? Kalau lihat kamus sudah masuk dia, maka harus merujuk syarah-syarah ulama. Bahasa Arab itu kan tinggi itu. Apalagi dia mensifati tubuh Rasulullah SAW. Ada yang ya dengan bahasa yang indah, dengan bahasa yang kadang-kadang dipilihnya bahasa-bahasa yang terlalu, yang kalau bahasa Jawa itu yang paling tinggi, apa nama itu pelik. Kan ada tingkat-tingkatnya. Itulah bahasa Arab. Padahal kata itu bisa diungkapkan dengan kata yang sederhana. Tapi ketika mereka ingin mensifati Rasulullah, maka mereka cari kata yang paling halus yang tidak biasa kadang-kadang digunakan. Itu menunjukkan kesopanan sahabat bagaimana mensifati tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita terpaksa itu mencari sara-sara. Maka hadis ini susah. Tidak bisa orang lagu belajar bahasa Arab itu langsung bisa dia menjelaskan hadis. Terpaksa kita harus Bapak Ibu merujuk kepada apa yang dikatakan oleh ulama. Jadi di sini abyadu musyrab. Beliau itu putih, tapi putihnya tidak putih murni putih seperti itu, tapi ada campur agak merah kemerah-merahan. Begitu kata para ulama. Kemudian ada ajul ainaini. Bola matanya hitam. Jadi mantap hitamnya ya. Karena ada orang kan bola matanya agak keruh. Ya hitam tapi tidak hitam pekat. Kalau Rasulullah itu hitam, ada aj. Itu sifat bola matanya. Bapak Ibu sekalian. Kemudian, ini kan sudah nampak itu. Ada tambahan-tambahan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah berapa sifat yang dijelaskan oleh Ali di sini? Tingginya, kemudian rambutnya, kemudian badannya, kemudian sifat wajah beliau bagaimana? Kemudian Bapak Ibu warna. Sudah 5. Kemudian bagaimana matanya? Bola matanya maka hitam. Kata Ali. Ahdabul asfari. Ahdabul asfari ini bulu mata Rasulullah. Ini bulu mata ini. Asfar itu Bapak Ibu sekalian, ahdabul asfar artinya adalah bulu mata Rasulullah SAW itu panjang. Jadi ahdabul asfar. Ini artinya.
Kemudian Bapak Ibu sekalian, dia panjang tapi agak nanti dijelaskan juga oleh ulama, oleh dalam riwayat lain, dia panjang tapi agak keriting sedikit. Jadi panjang, lentik. Ya. Jadi dia itu bahasa kita lentik ya. Dia panjang dan lentik. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini berarti kan sifat bulu mata Rasulullah. Jadi sifat matanya hitam, kemudian bulu matanya panjang lentik. Kemudian Bapak Ibu, jalilul musyasi wal katadi. Jadi jalilul musyasi wal katadi ini menggambarkan Bapak Ibu sekalian, musyas itu sama dengan tulang-tulang. Ini kan bahasa lain lagi. Bahasa lain untuk tulang-tulang persendian. Kemudian musyas ini khusus tulang pertemuan antara tangan dengan bahu. Tulang ini. Kemudian wal katid itu seluruh tulang-tulang pertemuan persendian. Jalil itu besar, kuat. Berarti dia memiliki tulang tulang bahu ya. Tulang bahu dan tulang persendian yang kuat dan besar. Ini kan sudah dijelaskan juga oleh dalam hadis Bara' bin Azib. Dan juga hadis Ali bin Abi Thalib sebelumnya. Berarti ini sifat menggambarkan tulang persendian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ajrat dzu masraba. Jadi kalau bagian bahu sini kata beliau itu tidak ada rambut. Tidak ada bulu. Bulunya di mana? Antara dzu masraba, yaitu antara dada dan pusar. Jadi dia berbulu memanjang antara dada dan pusar. Dzu masraba. Syasnul kaffaini wal qadamaini. Kemudian dua kaffaini itu Bapak Ibu, dua telapak tangan. Kaf. Wal qadamaini, dua tumit kaki. Syasnun itu tadi saya katakan tebal. Jadi tebal dua telapak tangannya dan juga dua tumit kakinya. Ini sudah dijelaskan di hadis sebelumnya. Berarti kan sama. Iza masya, apabila Rasulullah SAW itu berjalan, taqalla'a. Taqalla'a itu artinya bergerak cepat. Kemudian tegap. Jadi beliau itu bergerak, berjalan cepat dan tegap. Jadi bukan boleh berjalan cepat tapi loyo, tapi tegap. Kalau bahasa kita gagap, taqalla'a ka'annama yanhattu fi sababin. Jadi kalau dia berjalan seperti orang yang turun ke dataran rendah. Artinya dari dataran tinggi ke dataran rendah. Ini sudah berapa kali disifati berjalan Rasulullah dalam hadis-hadis berikutnya. Di dalam hadis ini juga ditekankan. Bapak Ibu sekalian, sudah berapa itu yang kita apakan? Ini sifat bulu matanya. Keenam, kemudian bagaimana tulang-tulang persendian dan tulang-tulang bahu, dua bahunya. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian, bagaimana sifat pundaknya? Ajrat itu kosong, tidak ada, tidak ada berbulu. Tapi dzu masraba itu sifat dadanya berbulu sampai ke pusar. Kemudian sifat dua telapak tangannya tebal dan juga sifat tumitnya, Bapak Ibu sekalian, juga tebal. Ini kan sudah banyak sifat Rasulullah yang kita ketahui. Kemudian bagaimana sifat jalannya? Apabila dia berjalan cepat dan tegap seperti orang turun dari atas ke bawah. Dzu sababin. Yanhattu itu turun. Maka kalau umpamanya maka ada buku berjudul Inhitat. Inhitat itu adalah turun. Jadi bukan naik. Kalau ada orang nilainya turun, itu inhitat itu. Ke bawah, turun ke bawah. Wa izal tafata iltafata ma'an. Ini sifat Rasulullah. Rasulullah SAW kalau dia menoleh ke belakang, itu ingat. Maka terjemahan itu tidak di situ tuh. Rasulullah kalau dia menoleh ke belakang, maka dia menoleh dengan seluruh badannya.
Jadi Rasulullah tidak pernah kalau menoleh ke belakang, badannya ke depan, wajahnya saja ke belakang. Apalagi kalau dia dipanggil oleh seseorang. Tapi kalau dia menoleh ke kiri, ke kanan, atau tidak ke kiri, itu bergerak begini. Itu bukan itu maksudnya. Saya sudah baca itu, syarah ulama. Karena kalau menoleh begini kan berat juga itu Pak. Setiap apa begini aja tidak boleh. Tapi maksudnya kalau menoleh ke belakang. Jadi dia tidak ada, dia pernah badan ke depan, wajah ke belakang. Karena kalau dipanggil orang kalau begitu, itu adalah termasuk ya dalam pergaulan itu agak kurang sopan. Itu merendahkan dan meremehkan. Kalau kita ingin memberikan perhatian kepada orang, ketika dipanggil dari belakang, maka kita membalik. Maka Rasulullah SAW itulah iltafata ma'an. Apa maksudnya iltafata? Kalau dia menoleh ke belakang, maka dia palingkan seluruh badannya. Itu maksudnya itu. Iltafata ma'an. Baina katifaihi, antara dua pundaknya, katif ini nih. Ini antara dua pundak. Dekat kepala ya, ke bahu sini. Dan itu dia di bagian punggung atas. Itu tertulis di situ khatamun nubuwah. Ada stempel kenabian. Nanti Bapak Ibu sekalian di dalam hadis yang lain dijelaskan. Jadi di bagian punggung atas Rasulullah antara dua pundaknya ini ada daging sedikit menonjol. Di daging itu tertulis khatamun nubuwah. Itu tuh Bapak Ibu. Itulah cerita Waraqah bin Naufal. Yang mana siapa mengadu, Khadijah mengadu ketika Rasulullah menerima wahyu pertama. Itu dilihatnya. Bukan cerita itu. Dari kecil ya, ketika dia mau dibawa oleh Abu Talib ke kemudian dia bertemu dengan seorang pendeta, Buhairah ya. Ketemu dengan seorang pendeta. Kemudian dilihatnya di punggungnya, jangan dibawa nanti kalau ketahui oleh orang dibunuh nih Yahudi. Pulang. Kena jadi Rasulullah. Karena Rasulullah ketika itu masih kecil. Antara 8 atau sampai 12 tahun umurnya. Dia belum bisa mempertahankan dirinya ketika nanti kalau dia diserang orang. Nanti dirayu-rayu orang pergi-pergi nanti dibunuh. Karena ada di belakang punggungnya khatamun nubuwah. Orang-orang ahli kitab Yahudi tahu itu. Maka kamu pulang. Ini berbahaya. Ini anak nanti punya urusan besar ke depan ini katanya. Maka kan tak jadi untuk itu pergi. Maka Rasulullah berangkat kembali ke Syam untuk berdagang setelah dia kuat. Artinya sudah remaja, kemudian dia sudah artinya bisa membela diri, sudah baru dia pergi. Dan sampai umur ketika 25 tahun itu kan dia pedagang sampai 40 tahun. Pedagang terus. Ini Bapak Ibu sekalian, Rasulullah itu dari kecil sudah ada di belakangnya itu tanda khatamun nubuwah. Masya Allah. Jadi Ali yang menjelaskan kepada kita ya. Jadi di punggung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu di punggung atas antara dua pundak itu Bapak Ibu sekalian tertulis di situ ada satu cap. Cap itu dagingnya agak menonjol sedikit dan tertulis di situ khatamun nabiyyin. Khatam itu Bapak Ibu ya, ada bisa bermakna banyak macam khatam itu. Khatamun nubuwah, khatam itu stempel. Jadi kalau ada orang bilang mana stempel, khatam itu bahasa Arabnya. Kemudian khatam itu bisa juga artinya cincin. Khatam min hadid. Kemudian Bapak Ibu sekalian, khatam itu juga bisa artinya penutup. Maka khatamun nabiyyin apa maknanya? Penutup segala nabi. Maka maknanya wassalatu wassalamu ala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da.
Maka la nabiyya ba'da itu bahasa lainnya khatamun nabiyyin. Dan itu juga di dalam Al-Quran kan juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran bahwa dia adalah khatamun nabiyyin. Jadi bacanya khatam. Nah, kemudian salah satu maknanya juga ingat ya, penghabisan, penutup. Maka dia adalah penutup segala nabi. Bisa juga di situ ada khatam, stempel kenabian. Tertulis khatam. Ini tertulis di punggungnya. Masya Allah. Kepengen kita ya, rasanya melihat Rasulullah SAW di punggungnya khatamun nabiyyin. Itu bukti nyata. Dan dilihat oleh sahabat Rasulullah SAW. Dan itu tak bisa dibuat-buat itu, Pak. Kalau buat tato, siapa bisa buat tato waktu itu? Ditulis belah khatamun nabiyyin. Subhanallah. Rasulullah kan juga mengalami dalam hidupnya 2 kali pembedahan ya. Pembedahan waktu dia mengembala di Halimatus Sa'diyah. Kemudian kedua, pembedahan dadanya ketika persiapan untuk Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, apalagi sifat Rasulullah yang disifati oleh Ali. Kalau ini bukan sifat tubuh lagi nih. Ajwadun nasi sadra. Kalau ini sifat kepribadiannya, perilakunya. Apa tu sifat perilakunya? Ajwadun nasi sadra. Yaitu manusia yang paling lapang dadanya. Allahu Akbar. Kemudian ajwadun nasi sadra juga yang paling pemurah hatinya. Masya-Allah. Itu kata Ali. Jadi seluruh sahabat itu, Bapak Ibu sekalian, mengakui Rasulullah itu orang yang paling lapang dadanya. Kemudian yang paling pemurah orangnya. Di sini Bapak Ibu sekalian, ada ajwadun nasi sadra. Ini ajwad itu sebenarnya pemurah. Jadi yang memiliki hati yang sangat pemurah. Bisa juga ajwadun nasi sadra. Sadar itu dada sebenarnya maknanya. Itu orang yang paling lapang dadanya. Jadi di sini ada 2 sifat di situ yang berkumpul dalam Rasulullah. Pertama, orangnya pemurah. Kemudian kepemurahan beliau itu adalah dengan lapang dada. Karena ada orang pemurah, Pak, tapi wajahnya masam. Duitnya dikasih juga, tapi wajah berubah. Nyumbang katanya. Udah, saya 10 juta. Tapi setelah itu wajahnya berubah. Itu. Tapi dia, bagaimanapun, dia menyumbang, dia memberi. Tapi tak pernah sedikit pun rasa khawatir. Karena ada orang kadang-kadang hati ke hati. Berapa? 10 juta apa? Tiba di rumah nyesal dia. Kenapa banyak sekali ya? Kadang-kadang minta balikkan, Pak, tadi salah, Pak. Karena tidak ikhlas sekalian. Maka orang bisa lapang dada itu karena ikhlas. Jadi ikhlas ini, Pak, ya, membuat dada itu lapang. Ya. Pikiran tenang, jiwa tenang. Allahu Akbar. Itulah Bapak Ibu sekalian rahasianya. Kenapa kita disuruh ikhlas? Maka orang yang paling ikhlas itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang ikhlas itu tidak bisa digoda-goda setan, Pak. Tidak bisa dimain-mainkan setan orang ikhlas itu. Maka kalau Bapak tak ikhlas, dimain-mainkan setan. Bapak tidak bisa tidur itu. Maka di dalam dialog ya, dalam beberapa tempat dalam Quran itu, Allah menceritakan dialog iblis dengan Allah. Maka iblis ketika dicap oleh Allah, dikutuk, kemudian dia minta kepada Allah supaya ditangguhkan sampai hari kiamat. Sudah, Allah tangguhkan dia. Tapi dia bersumpah depan Allah, saya akan berusaha menyesatkan manusia. Karena dia dikutuk oleh Allah gara-gara tak mau sujud kepada manusia. Setan itu, Pak, disuruh sujud kepada Adam, tapi dia tidak mau. Maka sampai sekarang dia dengki dengan kita. Maka Allah sebut aduwwum mubin.
wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Karena dia iri dengki. Dia dikutuk tu gara-gara apa? Agar kita manusia inilah. Dan dia tetap bertahan bersikukuh bahwa dia lebih mulia dari manusia. Saya pun akan sujud kepada manusia. Saya dari api, dia dari tanah. Karena dia kutuk manusia, saya berjanji bersumpah akan saya sesatkan mereka. Akan saya hiasi depan mereka yang jelek-jelek itu menjadi indah dan baik. Dan yang benar, yang baik-baik itu akan saya jadikan, saya gambarkan depan mereka sesuatu yang buruk dan sesuatu yang menakutkan. Itu yang terjadi. Akan saya goda mereka dari kanan, dari kiri, dari depan. Cuma syaitan itu sendiri mengakui dia. Allah ceritakan dalam Quran. Siapa yang tidak mampu digoda oleh syaitan adalah illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang mana mereka adalah tergolong orang-orang mukhlasin. Bukan mukhlisin lagi, tapi aweda mukhlisin dengan mukhlasin. Kalau mukhlasin ini memang karakternya sudah menjadi. Jadi untuk ikhlas itu tidak perlu lagi dia dibuat tapi sudah karakter. Maka itu kita Bapak Ibu ya. Itulah rahasianya kenapa kita berjuang Pak untuk mencapai ikhlas ini paling berat. Karena kalau sampai ketika ikhlas itu setan tidak bisa. Ya, kita sudah berapa tahun ini? Sudahkah ikhlas menjadi karakter kita? Masya Allah, Pak Ibu sekalian. Syaitan suruh menggoda-goda kita, berjuang kita untuk mencapai keikhlasan ini. Maka untuk mencapai keikhlasan itu, Bapak Ibu sekalian, dari kecil. Itulah sebabnya kita diajar terus, dari kecil lagi. Kita baca terus, cuma kita tidak paham. Dan tidak kita resapi, kita sadari. Kalau kita sadari, itu jadi karakter dia, Pak. Sudah kita ucapkan terus, setelah itu kita laksanakan dalam bentuk perbuatan praktek. Kalau sudah tua kita, menjadi karakter dia. Tapi kenapa kadang-kadang sampai tua juga tidak karakter gitu? Apa yang kita baca selalu? Coba. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Berapa kali kita ucapkan sehari semalam itu? Sudahkah menjadi karakter? Itu masalah itu. Begitulah beratnya perjuangan kita. Setelah itu kita diajarkan pula Bapak Ibu, zikir pagi sore. Itu zikir-zikir keikhlasan semuanya isinya. Maka kalimat yang paling disukai oleh Allah kita mengucapkannya setiap hari. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apalah syarikalah itu? Tidak ada sekutu. Berarti apa? Saya hanya berbuat, saya hanya apapun yang saya buat dalam kehidupan ini hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, Rasulullah itu memang orangnya ikhlasnya luar biasa. Itulah sebabnya Pak, sahabat-sahabat yang ikhlas itu pontang-panting lari setan dari dia. Salah satu sahabat yang terkenal keikhlasannya siapa? Umar bin Khattab. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, heran saya Umar. Berarti Rasulullah diperlihatkan Allah. Kalau kamu berjalan di sebuah gang, ya karena dulu gang-gang ya, banyak rumah-rumah kan gang. Umar, saya kalau lihat kamu berjalan di satu gang, itu pontang-panting setan lah, lari, minggir dia. Gimana itu Pak? Jangan kamu mendekat lagi. Nampak aja Umar dia lari. Apa Bapak Ibu sekalian rahasianya? Rahasianya mukhlasin. Karena dia orang yang tidak bisa digoda. Tapi kalau kita bimbang-bimbang, nyumbang 100.000, mikir banyak-banyak, mau korban lama sekali berpikirnya. Kadang-kadang mau habis lagi, baru mau pikir, takut, apa, khawatir, apa. Itu permainan setan kita itu Pak. Setan main-main kita. Aku miskin nanti kamu apa? Itu terus. Nanti kamu cari duit gimana? Kamu apa nanti?
Dimarahin istri kamu, diapakan macam-macam kata setan itu. Astagfirullahaladzim. Tapi kalau nggak ikhlas, Pak. Itu juga kalau kita kerja kantor tuh tidak ikhlas kita, Pak. Dipermainkan kita oleh setan. Setan manusia, satu setan jin. Tapi coba Bapak ikhlas. Teman-teman itu tidak mau goda kita, Pak. Kalau tahu dia ikhlas, tidak mau dia ngajak kolusi, tidak mau dia, karena dia tahu komitmen kita. Kita hanya berbuat karena Allah. Karena ada, Pak, kalau kita ya kerja di kantor, kadang-kadang kita kan pegawai. Kerja kita kerja karena Allah. Orang kerja karena Allah itu tak mengenal lelah, Pak. Karena dia bekerja mencari ridha Allah. Maka ridha Allah itu, Pak, nyawa pun dipertaruhkan. Barangkali dia di kantor jam 7 sudah hadir, padahal jam 8 diminta jam 7. Setelah itu apa? Nanti orang keluar jam 4, dia keluar jam 6 karena menyelesaikan pekerjaannya. Banyak orang-orang yang perlu dibantu, diselesaikan. Maka dia sumbangkan waktunya apa? Karena dia mencari ridha Allah. Karena ridha Allah apa? Membahagiakan saudara, menyelesaikan urusan orang banyak. Maka kalau orang ikhlas, Pak, maka akan dia cari itu. Dan apa? Setelah itu apa? Dia yang selalu bekerja, capek-capek bekerja, yang dapat reward orang lah. Masuk setan dah. Bongak wak ngomong. Itu orang kinang tu. Bang, yang pandai-pandai bekerja, orang yang dapat. Berat, Pak, jadi orang ikhlas itu. Berat, Pak. Godaannya dahsyat. La ilaha illallah. Maka orang ikhlas, Pak, tidak terpengaruh sedikit. Gimana setan akan dekat dia itu? Karena dia tidak terpengaruh sedikit pun. Dahsyatnya orang ikhlas. Maka itu, coba dalam Quran itu banyak yang dipuji Allah orang-orang ikhlas. Dan orang-orang ihsan. Wallahu yuhibbul muhsin. Muhsinin itu ikhlas. Maka ihsan itu apa? Ditanya oleh Jibril kepada Rasulullah. Ihsan itu apa? Apa kata Rasulullah? Yang bertanya lebih tahu daripada orang yang ditanya. Lalu Jibril mengatakan, ihsan itu apapun yang kamu buat, ketika kamu berbuat seolah kamu yakin Allah melihat kamu. Kamu seolah melihat Allah. Kalaupun kamu tidak melihat Allah dan kamu yakin Allah sedang, itu ihsan. Padahal ihsan itu arti bahasanya baik, Pak. Terbaik. Maksimal. Kapan orang berbuat yang terbaik? Ketika dia merasa di bawah pengawasan Allah. Mana itu? Bapak kalau kerja di kantor gubernur, tu duduk gubernur melihat kerja kita. Kira-kira istirahat enggak? Duduk santai. Orang badan udah capek itu terus bekerja. Kenapa gubernur? Mencari ridha supaya besok diangkat jadi kepala. Astagfirullahaladzim. Apa pura-pura itu? Mencari ridha manusia. Kadang-kadang hilang capek, hilang apa. Bagaimana mencari ridha Allah. Jadi Rasulullah itu Bapak Ibu, ajwadun nasi sadra. Jadi orangnya paling pemurah. Dan pemurah itu karakter. Bukan bukan dibuat-buat. Dan dia tidak pernah berkecil hati sedikit pun. Tak pernah kelihatan di wajahnya memberi sesuatu. Kemudian dia merasa ada menyesal. Seperti kita, Pak. Kadang-kadang ada ngotot minta. Kita kasih juga tapi wajah kita kesal. Istri minta. Dikasih juga istri itu tapi tak disapa lagi. Rasulullah tidak ada itu. Itulah ajwadun nasi sadra. Maka di dalam Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, nikmat terbesar yang Allah berikan, yang terhebat Allah berikan kepada Rasulullah, sifat dirinya, karakternya adalah lapang dada. Dan itu ketika Allah menyebut apa saja nikmat yang Allah berikan kepada Rasulullah, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dzikrak. Itu urutannya itu. Kemudian apa? Fa inna ma'al usri yusra. Itu luar biasa itu. Maka pertama sekali Bapak Ibu sekalian, alam nasrah, lapang dadanya. Itulah nikmat yang pertama yang Allah sebut dalam surat itu. Setelah itu diampunkan dosanya. Kemudian harum nama
namanya. Tapi untuk mencapai itu semua, fa inna ma'al usri yusra. Menghadapi berbagai kesulitan dan perjuangan. Baik Bapak Ibu sekalian, ya kita azan dulu. Nanti setelah azan kita sambung sampai akhir hadis ini. La ilaha illallah. Salatan qa'imatan. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sambung sampai akhir hadis ini. Jadi ini adalah sifat kepribadian, ya, budi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini bercampur keterangan Ali ini antara sifat tubuh Rasulullah dengan sifat kepribadian beliau. Jadi sifat kepribadian beliau apa yang pertama? Tadi alam nasrah itulah yang pertama disebut oleh Allah. Maka Ali juga menyebutkan ajwadun nasi sadra. Orang yang paling lapang dadanya. Orang lapang dada ini enak Pak bergaul dengan dia. Kalau seorang perempuan dapat suami berlapang dada, Masya Allah, senang dia. Tapi dapat suami sempit dada itu. Susah itu. Kita punya siapa saja, dapat atasan lapang dada. Punya teman lapang dadanya. So, kalau dia lapang dadanya Pak, orangnya pemaaf. Orangnya toleran. Walaupun kurang-kurang sedikit tak masalah. Ya orangnya gitu, mudah orangnya. Tidak ada pernah mempersulit. Kadang-kadang kita pula yang malu lihat dia. Itu tuh. Kita pula yang kadang-kadang merasa malu. Karena saking baiknya. Orang lapang dada ini baik. Maka lapang dada itu apa? Lapang dada itu Bapak Ibu membuat orang akan menjadi pemurah. Menjadi karakter pemurah. Itulah Rasulullah SAW. Dia pemurah, dada lapang. Kemudian dia pemurahnya, tidak dibuat-buat. Setelah itu apa lagi? Kata Ali, wa asdaqun nasi lahja. Orang yang paling benar bicaranya. Jujur, tak pernah bohong. Kalau disebut lahja, itu apa? Seluruh yang diucapkannya, yang keluar dari mulutnya, apa saja, pasti benar. Itulah yang dikatakan oleh Ali. Orang yang mendapat gelar seperti ini Pak, Masya Allah. Kalau kita ini Bapak Ibu, kadang-kadang sebagian orang jangan ditanya jujurnya, tapi jangan ditanya berapa kali dia bohong, tapi ditanya berapa kali dia cuma jujur. Karena karakter hidupnya adalah bohong. Nah bohong ini kan banyak. Kenapa orang berbohong? Macam-macam sebabnya. Tapi yang paling parah Pak, kalau bohong menjadi karakter. Ada orang Pak, kalau tak berbohong sehari itu demam dia. Jadi tidur tuh cari-cari apa lagi besok yang jadi mikir nipu orang aja. Apalagi besok yang saya tipu orang lain. Cari korban aja. Siapa lagi akan saya tipu? Astagfirullahaladzim. Itu sekeji-keji manusia. Kalau seandainya Pak, tidak nyaman hidupnya Pak, kecuali ngerjain orang. Dia kok tidak ada korbannya hari itu, demam dia. Astagfirullahaladzim. Maka, jadi kata Rasul, jangan coba-coba berbohong. Karena satu kebohongan akan memonceng kebohongan. Maka kerjanya bebohong. Sampai nanti dijuluki raja raja pembohong. Maka jangan bohong, jangan sekali bohong, tak boleh. Maka itulah sebabnya apa kata Rasulullah? Qulil haqq walau kana murra. Katakan yang benar sekalipun pahit. Masuk penjara kamu gara-gara itu tidak ada masalah. Tapi kamu benar. Jangan sekali-kali coba untuk mencari solusi masalah kamu dengan berbohong. Umpamanya Bapak, tadi ibu-ibu, Bapak umpamanya kan kerja kantor. Nanti kerja kantor kan masuk jam 7.30. Siapa yang terlambat diberi sanksi. Kena asik-asik nonton TV, ada jam 8. Tiba di kantor jam 9, kira-kira di jalan mikir apa? Mungkin Bapak mengatakan, waduh saya lagi nonton TV tadi.
Atau apa? Lagi asik apa? Dengan HP. Jam rupanya. Nah, mungkin itu carilah. Istri sakit lah, ngantar istri ke puskesmas lah, apa? Enggak lagi, bohong lagi. Pak, aduh tadi pagi saya sudah mau apa, tapi istri sakit. Nanti apa kata? Oh iyalah, mudah-mudahan istrimu sehat. Keenakan enggak? Besok? Itulah kerjanya terus. Maka kata Allah, akan berbohong terus berbohong sampai ditulis di kepalanya pembohong. Besok di akhirat Pak, raja pembohong. Itu tulis di keningnya. Kazzaban, pembohong besar. Ini dibicarakan tidak ada penunjuk yang benar. Iza haddasa kazzaba wa iza wa'ada akhlafa. Kalau dia berbicara bohong. Kalau dia berjanji mungkir. Kalau dikasih amanah tamatlah sudah itu. Itu siapa itu namanya? Manusia terjelek di dunia. Munafik. Orang beriman tak boleh jadi munafik. Kalau berbicara yang benar, jujur walaupun pahit. Tidak katakan tidak, iya katakan iya. Jangan sekali-kali kebohongan menjadi solusi. Tapi jadikanlah kejujuran menjadi solusi. Jadi kalau jujur tadi saya nonton TV Pak, dipecatlah dia, dikurangilah tunjangannya, ini apa. Tapi kan jadi pelajaran, besok enggak akan dibuat lagi. Begitulah jujur itu. Maka jujurlah kamu sekalipun baik. Jujur itu membawa kepada kebaikan. Kebaikan akan mengantarkanmu ke surga. Jangan berbohong. Kerana kebohongan akan menggiringmu kepada kejahatan. Dan berbuat dosa dan kejahatan akan menjerumuskanmu ke neraka. Jadi Rasulullah SAW sifatnya Masya Allah. Asdaqun nasi lahja. Yang keluar semua dari mulutnya kebenaran dan kejujuran. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di sini wa alyanuhum ariqah. Apa itu? Paling lembut karakter tabiatnya. Jadi orangnya lembut. Maka tabiatnya, akhlaknya lembut. Maka dia orangnya tak pernah kasar. Kemudian tidak jadi orangnya lembut, orangnya ramah, orangnya mutawadi, orangnya mudah, tidak sulit. Berurusan menemui dia di mana saja, tidak ada sulit. Siapapun bertemu dengan Rasulullah, tidak seperti sekarang. Sekarang Pak Camat aja baru susah menemui dia. Ini Rasulullah Pak, siapa aja bertemu dengan dia, yang miskin, yang apa. Ada pakai apa? Wa alyanuhum wa akramuhum isyrah. Dan orang yang paling mulia pergaulannya. Kemudian man ra'ahu badihatan habahu. Barang siapa orang yang melihatnya pertama sekali pasti memuliakannya dan mengagumi dan simpati langsung. Badihatan. Insyaallah kita jelaskan nanti lebih rinci. Wa man khalatahu ma'rifatan ahabbahu. Barang siapa yang bergaul dengannya sehari-hari pasti mencintainya. Itu tuh sifat kata Ali bin Abi Thalib, sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang mensifatinya, semua orang yang mensifatinya akan mengatakan lam ara qablahu wala ba'dahu mislah. Tak pernah saya melihat orang sejujur beliau, sebaik beliau, semulia beliau. Kalau dalam sifat tubuhnya tidak pernah saya melihat dalam hidup saya manusia setampan beliau. Lengkaplah sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita sambung Bapak Ibu sekalian pada minggu akan datang. Dan saya tutup dengan aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.